Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, yaitu Senin 13 Maret 2023. Tentu kita akan memulai aktivitas kita hari ini, tapi sebelumnya marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami dari malam yang gelap hingga pagi yang cerah ini. Kami akan memulai aktivitas kami, tapi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang akan membekali kami untuk aktivitas sepanjang hari ini. Berkatilah kami Tuhan, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat renungan kita pada hari ini, Senin 13.03.2023, diambil dari 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memilih judul dari renungan ini, bertanding dalam hidup. Atau hidup itu adalah pertandingan atau perlombaan. Membaca pasal 9 dari 1 Korintus ini, maka kita melihat gambaran tentang pelayan yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, khususnya mengenai kewajiban dan tanggung jawab serta hak. Atau kita katakan hak dan kewajiban atau tanggung jawab pelayan. Nanti kita akan lihat hak dan kewajiban dari kita sebagai orang percaya. Haknya adalah menerima nafkah dari pekerjaannya. Jadi waktu itu misalnya seorang tentara atau prajurit, seorang gembala, seorang yang bekerja di ladang atau di kebun anggur, mereka berhak menerima upah dari apa yang telah mereka kerjakan atau dari jerih payah mereka. Jadi setiap orang wajar untuk menerima upah dari pekerjaannya. Sementara tentang kewajiban, Rasul Paulus berbicara dengan tekun, dengan taat atau setia, seorang pelayan akan melaksanakan tugasnya, pekerjaannya, yaitu melayani Tuhan, melayani sesama, dan menunjukkan keteladanan dalam pelayanan tersebut. Namun juga Rasul Paulus mengungkapkan di sini ada sedikit perbedaan. Karena dia bekerja melayani Tuhan, maka yang dia harapkan dari pekerjaannya atau pelayanannya itu adalah upah atau hal-hal yang berhubungan dengan kerohanian. Jadi kalau pekerja tadi secara umum, secara duniawi akan memperoleh nafkah dari yang dikerjakannya, maka sebagai penginjil, pemberita kabar baik atau rasul, Paulus di sini mengharapkan hal-hal yang rohani. Mengapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Karena pemberitaan Injil itu menyangkut kehidupan masa depan setiap orang percaya. Atau kita katakan,
dengan percaya kepada Injil, kabar baik, berita keselamatan itu, maka anugerah keselamatan akan diterima, akan kita terima sebagai orang-orang yang percaya. Dan untuk itulah, sebagai orang percaya, bahkan sebagai pelayannya, dalam pemberitaan Injil itu, Rasul Paulus tidak mau kalau dia gagal untuk ikut ambil bagian dalam pemberitaan Injil itu, atau sebagai hasil dari pemberitaan Injilnya. Itulah sebabnya dia akan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, atau dengan teratur, melatih dirinya, melatih hidupnya. Sama seperti disiplin atau latihan bagi seorang olahragawan, sebelum dia ikut perlombaan, dia akan berusaha mengendalikan diri, menguasai diri dalam segala hal, supaya dia ikut dalam perlombaan atau pertandingan. Dan setelah dia ikut perlombaan atau pertandingan, maka mahkota yang akan diterima di finish, di akhir perlombaan itu adalah sesuatu yang berlalu juga, yang fana. Beda dengan berlomba dalam iman, bertanding dalam iman, seperti yang digambarkan oleh Paulus. Di akhirnya akan memperoleh bagian yang tidak dapat binasa. Karena hadiah atau mahkota yang diterima orang percaya adalah sesuatu yang kekal, sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang abadi, yang bertahan selamanya dan tidak binasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita pun yang hidup pada zaman ini sebagai orang percaya atau sebagai pelayan, ketika kita bekerja, ketika kita melayani, maka kita harus membayangkan diri kita seperti masuk dalam suatu perlombaan yang kita sudah tahu akhir atau tujuan akhir dari perlombaan itu. Dan kita akan memperoleh hadiah dari hasil perlombaan itu, karena kita telah mencapai garis akhir atau finish. Memperoleh sesuatu, yaitu mahkota, karena kita bisa memenangkan pertandingan atau perlombaan itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita setia menaati atau mengikuti segala aturan atau jalan yang ditunjukkan Tuhan dalam perjalanan iman kita masing-masing. Dan Tuhanlah memberi kita kekuatan. Tuhanlah memberi kita kemampuan hingga akhir perjalanan kita. Dan di sanalah kita menerima anugerah dari Tuhan, yaitu mahkota kehidupan kekal. Amin. Selamat beraktivitas pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah itu menguatkan iman percaya kami masing-masing, agar kami mampu untuk menghadapi hari-hari hidup yang Tuhan beri kepada kami, saat kami menghadapi pergumulan, tantangan, godaan, dan rintangan dalam kehidupan ini. Biarlah kami boleh memenangkannya, ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara, teman-teman, keluarga kami, orang-orang kami kasihi yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang berduka karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tuhan kuatkan dan hiburkanlah mereka. Biarlah juga Tuhan, teman-teman, saudara-saudara kami yang dalam pergumulan atau hampir menuju keputusasaan, biarlah mereka tetap boleh berpengharapan
dan hidup dalam pengharapan yang dari Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Berkati firman-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.